pembahasan yang pertama tadi ya. Jelas? Jadi kita menghadirkan takut kepada Allah. Takut itu adalah ihsan. Nabi ketika ditanya malam Jibril, ya Muhammad, akhbirni 'anil ihsan. Wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku apa itu ihsan. Nabi menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah atau berbuat apa saja seakan engkau melihat Allah. Katanya antum sebagai pegawai, kalau kerja di hadapan bos, kira-kira hati-hati enggak? Serius enggak? Sungguh-sungguh enggak? Berharap mendapatkan empati enggak? Jangan bilang enggak, ya bukan mata duitan. Ya, itu psikologinya kan. Kalau kita bekerja di bawah pemimpin kita yang selalu memberikan apresiasi kepada kinerja kita berusaha sebaiknya. Gimana kalau kita melihat Allah? Tapi apa kata Allah? Fa illam takun tarahu, memang kamu tidak bisa melihat Allah. Fa innahu yaraka. Ketahuilah sungguh Allah melihat. Contoh lain ilustrasi. Antum nggak lihat bos, tapi antum tahu bahwa bos punya CCTV yang memantau antum di ruangnya. Kira-kira antum serius nggak bekerja? Berani khianat nggak? Nggak berani khianat kan? Karena anda merasa diawasi oleh bos antum. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, surah yang 7 ayat 12. Kemana-mana ada peroleh ampunan dan pahala yang besar. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ya, sesungguhnya orang yang takut akan Tuhannya walaupun dia tidak melihat. Dia tidak melihat Allah, tapi dia tahu Allah melihat dia. Dia tidak bisa mengindra Allah, tapi dia tahu Allah mendengar apa yang dibisikkan oleh hatinya. Maka lihat ayat yang ke-13-nya. Ya. Wa asiru qawlahu awjahu bi innahu alimun bi dzatis sudur. Kata Allah, silakan Anda merahasiakan ucapannya atau Anda memperdengarkan ucapanmu. Allah mengetahui apa yang tersembunyi di hati. Tanpa rasa takut. Ya, surah 40 ayat 19. Ya Allah mukhabimatul a'yun. Allah mengetahui setiap mata yang khianat. Jadi ibu kalau jalan sama suami yang suka jelalatan, kasih ingat ayat itu. Macam jelalatan ya. Saya tidak lihat pengkhianatan matamu, tapi Allah melihatnya. Baca surat yang kita. Kalau antum hafal sih, tapi kayaknya nggak hafal deh. Ibu itu catatannya rapi, tapi ingatannya rapuh. Kata ibu, bisa pesimis amat sih. Kalau satu metode supaya Anda malu kan pesimis ya. Kalau sering di sini rasa malu kan berjuang untuk tidak malu kan. Setuju enggak? Nggak sini malu. Kata ibu maksa. Ya, kan dia jujur kita rasa. Ya, guru ini kan jujur dari sesan. Ibu yang mana jutek apa judes? Kalau ibu tipikal mana judes apa jutek bu? Kalau ibu kasih aku jutek padahal buktinya enggak kan? Kasih aku jutek padahal buktinya enggak kan? Jelas ya? Ya jelas ya. Selalu menghadirkan rasa takut, jalankan kewajiban karena ketaatan kepada Tuhan, karena ketaatan kepada Tuhan. Ada orang mengatakan, bego lo, laki kayak gitu lo setia lo. Yang aja nggak usah jalan kewajiban, yang aja yang kasih dia amanah Tuhan gue bukan suami gue bego. Dan kelak Tuhan gue minta pertanggungjawaban, gue gak butuh simpati laki gue, paham? Yang gue butuh adalah ampunan Tuhan gue bukan si laki bahlul itu. Jelas? Kenapa? Karena aku takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena aku bukan takut ditinggal suami, tapi aku takut jika Allah menjauhkan rahmatnya dariku.
Saya tak takut tidak ditulisan. Saya takut kalau Allah tidak mencintai ibu. Ketakutan yang selayaknya ada pada hati ibu-ibu. Ya, paham ibu-ibu? Lebih baik janda dalam ketaatan daripada istri tapi durhaka kepada Allah. Emang laki-laki bisa jamin lu masuk surga? Tadi aja belum masuk lu bisa jamin Allah. Bahwa dia salah satu pintu iya, tapi jaminan ya kali. Nah, karena saya pernah ngajarin kan, kalau laki bilang gini, lu gak usah gitu dan ikutin saya, nanti saya yang tanggung jawab di akhirat. Lihat aja, nabimu aja gak bisa melindungi, apalagi mau kayak lo. Nabi Lut yang punya hak syafaat saja gak bisa melindungi, apalagi anda yang cuma dari Garut, cucunya Aat syafaat. Ya, bacakan surat 66 ayat yang ke-10. Ya, Nabi Nuh aja nggak bisa bersyafaat untuk bininya. Nabi Lut itu nak syafaat nggak bersyafaat pada bininya. Apalagi Allah, ya, cuman keponakannya ingin selihin, ya, bibinya ehah selehah, ya, pantai jauhnya ikah sediqah. Jelas? Maka takutlah kepada Allah di setiap saat. Saya yakin kalau setiap pejabat takut kepada Allah, gak ada manipulasi di negara ini. Suka pakai Quran, habis suka pakai bohong lagi. Pejabat kita gak takut Allah loh. Bersuka dengan tidak menerima apa, udah terima dulu kan. Apa kata iblis? Mantap. Tuhan aja lo kibiri, bagaimana dengan diri dia? Tuhan aja lo kibiri loh. Ya, tidak menjanjikan apa-apa. Sudah jadi koalisi sebelumnya kan? Jadi si aja di menteri ini, menteri itu kan. Tapi sumpah bilang apa? Tidak menjanjikan apa-apa. Akan ini satu wajib gila men. Ya, apa kata iblis? Tidak heran kalau dia jadi mangsa Tuhan aja lu kibulin. Gimana lu kan kibulin lagi kok? Ya, makanya pejabat kita otaknya logis, logika setan. Otaknya apa? Logis, logika setan. Bukan setan, setan. Coba diulangi. Itu jangan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berani bohong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata iblis? Hai para pengkhianat bangsa, contohilah saya. Maka saya itu sumpahnya seru dan tidak pernah meninggalkan sumpah saya. Ya surat 7, surat 38. Surat ayat yang ke-72. Apa kata iblis? Fabi'izzatika demi al-azizmu ya Allah, aku pasti membesarkan mereka semuanya. Serius gak iblis? Dan iblis mengkhianati sumpahnya enggak? Apa kata iblis? Makanya pejabat kita kalau bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, apa kata setan? Sesama setan tidak boleh saling mengutuk. Masa boleh mengutuk dan berarti itu? Ya, malah lu lebih berengsek dari guru haknya. Gue sumpah gue dapat sumpah gue lo. Allah sumpah di anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka isti'adzah enggak berpengaruh. Sesama setan itu saling minta selamat. Ya, sesama setan tidak boleh saling meneliku. Jelas? Setan aja bersumpah dengan nama Allah, sering bersumpah. Karena iblis pernah istirahat nyawisatin kita. Gak pernah, setiap dalam sumpahnya pejabat kita enggak. Di awal udah bohong dia. Ya, tidak menerima apapun, udah terima di mana-mana. Ya, udah jadi 10% dari proyek Ahad. Ya, apa kata iblis? Salto waktu pejabat kita sumpah iblis salto. Wah, diusia dengan satu mangsa anggota G. Ini anda timur keanggotaannya kata iblis. Ya, sepertinya teman kawan mereka tak timur. Ada pun people yang mungkin God. Ya, anggota kelabing ya. Oh ya alhamdulillah, membernya itu gold. Ada pun kepala bendahara mungkin silver kalian. Udah kita, ya, jadi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemenangan kedua menghadirkan rasa takut kepada Allah. Pertanyaan takut seperti apa? Ya, takut yang menjauhkan kita dari dosa. Ya, surat 79 An-Nazi'at ayat 40 dan 41.
Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ini merasuk di hati kita, enggak perlu pakai sumpah jabatan kan? Sudah sumpah bohong lagi. Apa kata iblis? Bagaimana lu bilang auzubillah minasyaitonir rajim? Dari setan mana lu berlindung? Lu juga setan. Jelas? Yang kedua adalah selalu menghadirkan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga wayattaqi, bertakwa kepadanya. Saya pernah bilang gini, dalam Quran ada 37 wasiat Allah. Salah satunya apa? Salah satu wasiat Allah kepada kita apa? Bertakwa. Atau dahulu jawabnya benar, tapi dahulunya jawab sudah jawab, bertanggung jawab atas jawabannya. Surah berapa, ayat berapa dari 37 wasiat tadi? Surah 4 ayat 131. Bahwa di antara wasiat Allah adalah bertakwa kepadanya. Surah 4 An-Nisa 131. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Milik Allah lah kekuasaan di langit dan di bumi. Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh telah kami wasiatkan para nabi dan orang-orang yang kami beri kitab sebelum kalian. Wa iyyakum, dan kalian Muhammad. Apa itu ittaqullah? Bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala. Pertanyaannya, takwa itu di Ramadan atau sepanjang hayat? Sepanjang hayat. Takwa itu berarti kalau udah nafas juga berhenti. Selama nafas masih mengalir, maka di sana kewajiban bertakwa. Imam At-Tirmidzi dalam kitab Az-Zuhud, apa kata Nabi? Ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Maka tadi Allah katakan surat 78 ayat 31. Walil muttaqina mafaza. Dan bagi orang bertakwa itu memperoleh kemenangan. Atau di surat 39 tadi. Surat Az-Zumar ayat 61. Yunajjillahil ladzina taqaw bimafazatihim. Dan kami selamatkan orang-orang yang bertakwa disebabkan kemenangan mereka. Dan takwa harus kita lakukan sepanjang hayat. Tidak hanya Ramadan. Ramadan antum menampakkan kesalihan, habis Ramadan liar lagi. Yang enggak begitu, betul. Saya tanya sama antum, dulu ketika antum sekolah dapat ranking 1, pengen pertahankan rankingnya atau dia merusak reputasinya? Kalau antum terlihat orang baik, pengen menjaga image atau merusak image antum? Sadar, masa image Allah dirusak sudah Ramadan? Itu bodoh apa bodoh banget itu? Bodoh banget atau sangat bodoh banget gitu. Ya kita jaga reputasi kepada manusia, kita jaga gimana kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ingat target itu apa? Atqa, yang paling bertakwa. Kita baru bertakwa, belum bertakwa, paling bertakwa. Ya surah 49 ayat 13 kan? Surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah orang yang paling bertakwa. Ibu pengen jadi orang yang baik atau paling baik? Pengen jadi orang yang kaya atau paling kaya? Jujur aja deh. Karena bilang kaya aja udah bisa miskin bahkan. Kalau saya pengen jadi orang paling kaya, itu fitnah kan? Maka hendaklah kita berusaha menjadi orang yang paling bertakwa. Dan kita sudah bertakwa tapi belum paling bertakwa. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang paling baik amal. Bentar lagi kita menjadi yang paling baik. Nah, karena saya pernah bilang, jangan pernah bilang, gue bilang ke suami, gue pengen menjadi yang terbaik buat Allah. Itu pernyataan bodoh. Katakan pada suami,
saya pengen jadi istri yang terbaik di mata Allah. Yang memiliki wajah Anda siapa? Dan Allah akan menciptakan opini dari laki lo. Spasi dukungan enggak kali. Terus bapak-bapak juga bilang ke istri, saya ingin menjadi suami yang terbaik di mata Allah. Lama suami matanya rabun kok jadi yang terbaik di mata dia. Gimana sih? Ini namanya iis, istri setan namanya. Terus bu, saya pengen menjadi istri yang terbaik di mata Allah. Yang ini kinerja kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan Allah tidak butuh second opinion atau dukungan, spasi nama. Ada seperti itu. Ya, jadi mari kita meraih menjadi orang yang paling bertakwa. Ibu kalau pergi ke pesta dan dana yang excellent atau biasa-biasa saja. Jujur aja loh bu. Ibu kalau mau ke undangan itu penampilan maksimal atau biasa saja? Kelihatan sih. Pasti lipstiknya nanti tidak boleh salah kan? Ini lipstiknya mereknya apa? L'Oreal, Lancome, apa? Keluarga, murahan. Kenapa bu? Kenapa? Atau bunga muriati suhudu, musika ratu, atau marta tilaan. Yang sama. Tapi nanti zaman dulu. Saya masih kecil udah FIFA. Ya. Tapi ingatannya masih bagus tuh. Ya, jadi saya otak ya punya ingatan lumayan bagus, lumayan tajam. Saya katakannya tidak bagus tapi ingatan saya bagus. Jadi kalau saya kuliah, saya benar nyatat bu. Saya benerin sampai di rumah saya bikin resume sendiri. Jadi kalau waktu ujian ada minta catatan, dia bingung sendiri masih catatan saya. Islam anak panas surat sekian ayat sekian, anak panas sekian sekian. Dia bisa baca catatan kan saya sendiri. Selesai dia bilang catatan kamu ngaco, otak kamu yang bingung bukan catatan saya. Rasanya saya terangkan, ya kan itu kamu lah ngapain nggak belajar punya catatan orang itu nyontek. Jadi kalau ada orang bilang kasih jawaban dong, enggak, itu mengkhianati orang tua mau bego. Kan bapak mengharapkan lulus dengan gizi, kenapa saya minta jawaban dari saya? Kasihan bapak muda miskin berdua sama anaknya. Usaha kitanya orang miskin jadi cepat selesai. Udah miskin sombong gimana kaya? Udah miskin aja khianat gimana kaya? Wajarlah itu jujur. Yang bisa nggak disukai karena pinta contekan nggak ngasih. Dulu saya jadi dosen, mahasiswa galak datang sama saya, Pak, bapak saya di kampung tuh petani Pak jadi lulus, kan nggak lulus di sini. Apa yang kamu banggakan pada bapak nggak menghargai jadi bapakmu yang petani? Kan anak petani aja khianat, gimana kalau jadi anak orang kaya? Kata mereka itu dosa sadis amat ya. Saya tidak suka generasi akan datang, generasi manipulatif. Rupanya pejabat kita dulu manipulasi waktu ujian, makanya harus kami penipu dan manipulasi proyek. Ini beruntung tidak jadi mahasiswa saya. Ya, nggak lulus. Saya bayar semester yang nggak lulus. Ada mahasiswa yang miskin, saya bayar semesternya, tapi nggak lulus. Apa kata dia, bapak nggak merasa rugi? Ya rugi lah, udah dia lebih rugi. Pasti dia kenapa nggak lulus? Kalau saya bertanya bapak bayar lagi. Lebih baik bayar asal kamu jujur daripada saya bebaskan kamu khianat. Saya nggak suka. Kenapa? Nabi Yusuf itu nawarkan jabatan dengan dua aspek kan. Pertama intelektual dan kedua amanah bukan? Ya surat 12. Ya, ayat yang ke-53, ayat yang ke-53. Inni hafizun alimun. Sungguh saya bisa menjaga amanah. Moralitas pertama bukan? Yang kedua alimun, punya kemampuan intelektual bukan? Bayangkan intelek tapi nggak jujur. Dia dengan iblis beda nggak? Sebaliknya
Amanah tapi bego, beda dengan keledai di mana? Keledai jujur enggak? Tapi bego juga. Jadi orang yang amanah tapi bego itu sama dengan keledai. Nanti jadikan alat politik. Jelas? Bayangkan kalau punya pemimpin tampangnya demo-demo. Bayangkan nggak diperalat orang karena bego itu keledai. Sebaliknya cerdas tapi nggak amanah, sama dengan setan nggak? Hidup tentang Allah karena cerdas nggak? Ya, jadi butuh kedua-duanya. Dan itulah sifat orang merata. Itu khiyat. Ya, paham? Dan mari kita menjadi orang yang paling merata. Itu yang 1, 2, dan 3, 4. Hijrah. Surat yang ke-9 ayat yang ke-20. Surat yang ke-9, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim anfusihim. Orang yang beriman hijrah. Dalam Sahih Bukhari kata Nabi, tidak ada hijrah sudah hijrah ini. Jadi jangan Anda memayangkan hijrah itu adalah hijrah dari tempat ke tempat yang lain. Antum ini termasuk muhajirin bukan? Antum kan punya kampung. Hijrah meninggalkan kampung, tapi karena kemiskinan kan, ingin memperbaiki ekonomi kan. Bukan hijrah seperti sahabat yang hijrah karena agama kan. Kata Nabi tidak ada hijrah sudah hijrah ini. Tapi kata Nabi hijrah yang sesungguhnya hijrah berpindah dari kejahatan kepada kebaikan, dari kebodohan kepada kecerdasan, dari bid'ah kepada sunnah, dari syirik kepada tauhid, dari maksiat kepada ketaatan. Jadi proses hijrah terus menerus. Berhijrahlah. Coba pulang ke rumah dengan apa yang belum Anda laksanakan. Tidak dari kebiasaan burung apa. Itu kan namanya bibit gosip bukan? Ibu anggota PKK bukan? Perempuan kasar kusuk. Kalau ini bisa lain lagi ada PKK perempuan kejar kajian ya. Walaupun catatannya rapi, binatannya rapi ya, tapi lumayan lah. Tinggalkan hijrah dari itulah hijrah hakiki kita. Hijrah yang masih berkelanjutan. Jadi kita masih proses hijrah terus ya. Tinggalkan, jangan udah hijrah nggak boleh balik lagi. Yang biasa riba, tinggalkan ribanya, hijrah dari riba. Segala hal dulu kita tinggalkan. Kata Nabi hijrah yang hakiki adalah hijrah dari kejahatan kepada kebaikan. Itu hijrah yang telah baru berasa di kiamat. Ibu-ibu sudah baik atau sangat baik? Belum terlalu baik ya. Masih standar rendah sampai kita punya semangat mencari yang tertinggi. Jadi berusaha menjadi lebih baik, itu hijrah. Jihad ada berapa jenis? Udah pernah dijelasin di sini kan? Oke, dua. Pertama jihadul qital, jihad dengan pedang. Itu dalilnya surat 2 Al-Baqarah 191-194. Dengan membunuh orang kafir di medan jihad. Yang kedua jihadul ilmi, berjihad dengan ilmu. Surat 9 ayat 122. Bu, apa tujuan jihad di dalam Islam? Untuk membersihkan Islam dari fitnah bukan? Fitnah itu datang dari dua sumber, orang kafir dan kebodohan umat ini. Maka mana yang lebih berbahaya bu? Fitnah orang kafir atau fitnah karena kita bodoh? Kita sering ditipu sama ustaz-ustaz yang gak berilmu kan, dan kita percayakan karena bodoh bukan? Bodoh kok dipelihara gitu loh. Jadi jihad yang terus menerus. Kalau jihad kita ibu-ibu gak dilibatkan, ibu kan rese. Orang ngajari disuruh keluarga susah, gimana kali perang? Mana makannya banyak kok gitu. Jadi kalau kita ini tidak akan diajak, karena bikin repot pasukan, jadi beban.
Dan jihad kita tidak selamanya ada, bukan? Tapi jihad yang satu kiamat jihadul ilmi. Tadi kata Allah di Quran surah 9 ayat 122 kan. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Ayat itu berkenaan dengan sedang berkecamuk perang. Kata Nabi tidak apa-apa, tidak layak laki-laki mukmin semuanya berangkat ke dalam peperangan. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan yatafaqahu fid-din. Mengapa? Tidak ada dari tiap golongan itu ada sekelompok orang tinggal belajar agama. Nabi sedang butuh pasukan bukan? Untuk mengalahkan orang kafir bukan? Tapi Allah tidak boleh semua berangkat, harus untuk belajar agama. Menunjukkan menegakkan sama dengan jihad. Kenapa? Karena sama-sama untuk menegakkan agama. Saya kasih ilustrasi perang. Kita pergi perang menang, orang kafir mati, pulang kita berdua, urusan agama ini. Ya, urusan agama ini. Masa agama karena kebodohan. Maka berjihadlah melawan kebodohan dalam urusan agama, bukan urusan dunia. Ya, ibu-ibu nggak ngerti dunia, nggak salah, nggak nanya kok kenapa kamu nggak tahu cara pakai skincare yang benar? Dari tanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu mau nulis apa? Sedikit tadi makan cacing tanah juga kan? Betul bu? Kenapa kamu tidak belajar bermake up yang baik? Tadi tanya sama Allah. Allah nggak nanya. Yang ditanya tentang ilmu dari nikmat-nikmat Allah, maka belajarlah. Ya, kata Nabi la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al. Allah tidak berbiasa ibu apa kali anak Adam masa Allah tanya. Salah satu di antaranya al-ilmu fi ma fa'alu bi, tentang ilmu yang dipelajari bagaimana dia mengamalkan. Ilmu di sini ilmu agama yang Anda pelajari. Dan ini jihad. Imam At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi kita mulai. Kata Nabi, siapa keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu syar'i, dicatat dari jihad sampai dia kembali ke rumah. Jelas bu? Jadi menuntut ilmu syar'i adalah jalan memperoleh kemenangan. Kenapa? Bagaimana bisa beramal kalau tidak berilmu kan? Tadi sampai itu tak menjadi orang baik atau enggak? Bapak tak menjadi orang baik enggak? Solusinya sama agama kata Nabi. La yuridillahu bihi khairan wa faqihu fid-din. Barang siapa yang Allah menghendaki dia baik, Allah fahamkan dia terhadap agama. Artinya alat ukur baik atau tidak baik agama bukan? Jadi kalau ada pengen jadi baik, faham alat ukurnya. Dan agama adalah alat ukur. Jangan minta opini orang menurut lu udah bagus enggak sih, enakan lu pakai lukisan kita pasti cantik. Kalau tanya sama teman antum kan, dulu kan ibu gaul di mana-mana kan, usia ibu gaul di mana-mana kan. Kalau ibu enggak langsung enggak sosok kayak ibu. Maka saya kasih gelar ibu-ibu yang sudah gaul namanya iguana, bukan ibu Ivan Gunawan bukan. Iguana, ibu gaul di mana-mana. Ya, temannya ngaco lagi, masya Allah. Ya. Kalau minta opini sama dia kira-kira babak belum dari akhirat. Belum. Dan saya kalau bilang bahwa salah satu sebab kita masuk neraka karena salah berteman. Surah 25 Furqan ayat 29 27 sampai 29 kan. Ya, jadi jangan minta second opinion dari teman antum. Tapi jadikan agama sebagai cermin untuk mengukur diri kita baik atau tidak. Dan menurut ilmu agama itu lagi jihad, dan itu cara memperoleh kemenangan di surah 9 ayat 20 tadi. Terakhir bu yang ke-6, sabar. Semua amal tadi butuh kesadaran ya? Enggak bu? Ya suami ibu itu harus siapa oso bu? Bu, suami ibu di rumah tuh harus apa oso bu? Resek, betul dan ibu buka aib suami. Bisa ibu suka bilang suami, masya Allah. Bilang gak rese ustaz cuma nyebelin. Suami ibu tuh nyenengin apa nyebelin bu? Nah ibu masuk surga nanti tuh aib suami. Tapi dalam pengamatan saya suami itu nyebelin memang. Tapi sabar, ya
Dan apa kata Allah dari surah 23 ayat 111? Ini jadi menyayut dan sabaru. Dan hari ini aku memberi balasan kepada mereka dengan surga karena kesabaran mereka. Annahum humul faizun. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sabar, butuh kesabaran. Karena surga dimasuki karena kesabaran. Ya, lihat surat 13 ayat yang ke-24. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Salam sejahtera atas kalian, dan kalian bersenang di surga ini karena kesabaran kalian dahulu. Menaati Allah butuh kesabaran enggak? Dia surat 74 ayat yang ke-7. Wa li rabbika fasbir. Maka taatilah Tuhan dengan kesabaran. Butuh sabar. Puasa itu butuh sabar enggak? Salat malam butuh sabar enggak? Menghadapi teman yang resa butuh kesabaran enggak? Butuh teman yang nyinyir butuh kesabaran enggak? Ibu-ibu ketika hijrah habis sisi teman kesetan bunting kan? Biasa aja kali ya gitu ya. Dulu teman saya kalau mau nyinyir sama temannya dia saya dulu ada saling enggak? Jadi ada teman saya itu begitu belajar karena bisa masuk ke Muhammadiyah, kasih rekrut ibu-ibu anak muda mahasiswa untuk di rukyah ya. Yang tadinya pakai ukin semit ketek, ya buka paha tinggi-tinggi, bajunya sekitar dada kelihatan. Kemudian dia berhujat, ada ini dari temannya. Kamu tadi berubah. Saya ketuk kepalanya, rambutmu beribu otakmu keriting. Emangnya salah ubah, mau dibilang dia berubah masa manusia berubah dan sama monyet loh. Ya ada saling. Nah kalau tahu ada dia nggak ngomong. Orang mesti berubah. Monyet seharian dilatih saja berubah jadi manusia. Masa dia masih tidak berubah? Masalahnya dia berubah kemana? Kebaikan atau keburukan? Kenapa kamu belum berubah? Proses pasalin itu monyet dilatih 5 hari berubah. Masa udah berubah saja sebelum berubah? Mendingan monyet seharian saya bilang. Saya sama Tuhan kalau ngomongnya. Saya bilang kamu ketemu saya kantornya sebelum 3 mesti kemo saya bilang. Teman setan ini, saya bilang omongkan ke setan itu yang infeksi peranakan. Emang Ustaz pernah lihat mau lihat setan buting ya? Ya? Tapi teman-teman saya sekarang udah berhijab Ustaz. Ini pengaruh suntikan dulu aja kemo dulu. Ya? Awalnya kita merasa malu kecil karena rasa malu ke setan buting kita. Ya? Daripada kita kalah sama modern yang kita berjilbab. Kemudian dikasih pelajaran bahwa kita mengerti wanita dimuliakan Allah karena hijabnya, bukan? Butuh kesabaran. Ketika awal hijrah butuh kesabaran nggak, Bu? Ada reaksi yang negatif, bukan? Biasa aja kali. Ada teman-teman bilang, Ustaz, di rumah ibu saya itu nggak suka pakai jilbab. Biasa aja kali. Nabi Ibrahim aja ditentang bapaknya, biasa aja kali. Ya, dia nggak dilempar ke api kan? Biasa aja kali. Nabi Ibrahim api itu biasa aja. Ya. Ya di kontra pro di keluarga itu udah bukan masalah baru. Nabi aja ditentang pamannya, bukan? Nabi aja ditentang bapaknya, bukan? Istri ditentang suami, biasa. Saya tanya, kamu pengen tetangga sama Harun apa sama Nuh? Sama Nuh lah, ya bersama. Dan Nuh diuji oleh Allah dengan anak dan istri. Sabar. Kalau enggak, ini membuat sama Harun tapi di neraka loh. Ya, ikhlasin sama Fir'aun, mau gak antum? Ya butuh sabar. Jelas? Jadi meraih pahala itu butuh sabar. Dia surat 28, surat Al-Qasas ayat 80. Wa qala alladziina utul ilma wailakum. Berkatalah orang ahli ilmu yang belajar agama kepada orang yang cinta dunia, celakalah kalian hamba dunia. Sawabullahi khair liman amana wa amila salihan. Pahala yang Allah janjikan kepada orang beriman
dan berbuat kebaikan, itu lebih dari dunia dan isinya. Tapi apa kata Allah? Wa la yulaqaha illa sabirun. Tetapi tidak akan mendapatkan itu semua kecuali orang yang sabar. Surah 28 Al-Qasas ayat 80. Jadi itu sabar. Inilah orang terakhir yang dengannya Anda pasti menjadi al-faizun, al-faizat, ya, laki-laki yang menang dan wanita-wanita yang menjadi pemenang pada hari kiamat. Paham anak-anak? Ya cek dulu gitu aja, anggap aja ibu ipin lah ya. Jelas nggak? Jelas ya, kalau ditanya bisa jawab. Karena saya udah mulai yakin, ibu udah cerdas kok. Kalau dulu ibu bilang meyakinkan, saya nggak yakin. Tapi sekarang udah agak sedikit yakin. Ya, udah agak sedikit yakin. Baik, itu dulu halal bihalal kita hari ini ya. Jadi faizun itu kalau sudah di surga. Dan kita nggak dapat, belum dapat jaminan dari surga. Kita mau daftar kan, belum terakreditasi kan. Kalau para sahabat sudah terakreditasi, selain mereka tidak boleh. Coba lihat, para sahabat dijamin masuk surga bukan? Saya pernah jelaskan di sini kurang lebih 60 ayat. Para sahabat dijamin masuk surga bukan? Tapi tidak pernah bilang sudah suci itu, ya, tidak mengatakan diri mereka adalah para pemenang kan? Padahal sudah dijamin masuk surga. Kata Nabi, Abu Bakar ma'ani fil jannah kayadai. Abu Bakar dengan aku seperti dua jari di surga. Tapi Abu Bakar tidak kasih tangan dicium-cium bukan? Dan tidak pernah ada yang menyium bekas airnya Abu Bakar bukan? Karena Abu Bakar mulutnya gak virus kayak kita banyak virusnya, dia merokok al-lisan. Ya, diminum bekas air. Ada iblis kelompok. Ya, otak itu non-blok gitu. Bilang ya, tapi tidak ada yang mencium tangan Abu Bakar. Tidak ada yang mencium meminum bekas airnya. Tapi itu jangan masuk surga. Ya, dia Abu Bakar wali tertinggi kan. Tapi tidak ada yang memputusnya. Ya, padahal sudah dijamin di surga, tapi tidak pernah mengaku diri sudah menjadi pemenang kayak Allah. Baik, itu namanya SQ ya, Education of Salim Tubas ya. Education of Salim Tubas namanya. Kadang-kadang rada sentil ya, disengat sekali-sekali ya. Aku pun tuh ada sengatannya lupa. Kali-kali saya pakai gaya aku pun, lama-lama saya kemo. Kalau yang ada malu saya kemo. Baik, ada pertanyaan nggak? Itu nggak ada. Ibu-ibu yang di sini jangan nggak nanya, wajah Anda banyak masalah kelihatan. Ibu ada pertanyaan? Apa ingin ditanya barangkali? Yang tadi dijelasin nggak menunjukkan pertanyaannya. Jadi ibu minta ditanya dong. Kan udah cerdas sekarang. Kelihatan sih makin cerdas karena sering diruqyah kan. Baik, saya kira dari saya cukup. Bagaimana penyelenggara? Udah, gak ada pertanyaan. Hari ini gak ada. Jadi bulan depan insya Allah saya bawakan Mustofis ya. Tadi saya mau bikin, cuma saya lagi males. Atau ibu mau saya bawakan lemang gak? Lemang itu tapi toppingnya itu adalah gulai cincangnya Padang. Itu namanya tahu yang namanya. Ada maksiat Allah bukan? Tapi kalau kan Allah ciptanya bermaksiat sih. Tidak semua yang Allah lakukan itu Allah baik. Ya, contoh Anda sakit itu namanya bukan. Kalau Anda bersalah riba bukan. Kamu cintai dengan sakit. Atau misalnya pilih presiden yang jahat. Misalnya Indonesia bukan.
Tapi Allah takdir. Tapi Allah itu kan dengan pemimpin yang jahat. Jadi walau yang takdir bukan berarti semuanya terpilih di Allah. Allah berfungsi dan itu yang lalu ditakdirkan kan. Allah itu kan dengan perzinahan. Masa berzina ada takdir. Ada iblis totalnya mirip. Itu namanya najis mental iblis. Jadi misalnya contoh aja kemarin putus sampai sekarang kan. Lalu orang bilang takdir itu Ya kan sudah jadi ya. Itu adalah hal yang baik. Tapi apakah baik buat kita yang sedang menguji. Tapi boleh jadi buruk aja dimenangkan kan? Allah kata Allah misalnya di neraka bisa 10 tahun jadi 20 tahun kan? Karena dia manipulasi kan? Jadi Allah tidak ada yang Allah tidak pasti ada sanksinya bukan? Baik buat kita kan kita bersama jadi pahala bukan? Buat kita di mustajab karena dizalimi bukan? Itu buruk bagi dia Allah tidak minta orang manipulasi. Yang tadinya dia di neraka 7 tahun dan 20 tahun karena manipulasi bukan? Jelas ya? Jadi apakah itu baik karena kita harus mencari hikmah? Ya ada hikmah dibandingkan. Yang penting tidak walaupun atau tidak akan melakukan Allah tidak mungkin menzalimi kita kan? Ya? Innallaha sabirun la Allah tidak menzalimi hambanya kan? Dan itu contoh, misalnya kalau MK itu benar keputusannya tidak manipulasi. Umpamanya pertanyaan dan kawan-kawan itu benar ini contoh saja. Karena bahasa kami masyarakat seperti itu kan? Baiklah kita. Karena kita nggak tahu rahasia di balik itu setelah terjadi kan. Tetapi kalau mereka manipulasi kan haknya ada tiga kan. Dua masuk neraka, dua masuk surga kan. Satu masuk boleh jadi Allah yang tadinya lebih surga di neraka kan. Memang Allah sedang dari lembang neraka namanya istidraj bukan? Atau boleh jadi Allah bilang ada di bilang kamu kemudian karena korupsi masuk penjara bukan? Boleh jadi istidraj. Jelas boleh jadi istidraj. Jelas ya? Tapi bagi kita yang terkembali adalah sebuah kebaikan. Allah tambah pahala kita dengan sabar. Allah menjadikan kita menjadi kita di mustajab karena beda ini. Misalnya, jelas ya? Jelas ya Bu? Wajib taat. Selama dia sudah berbuat maksiat kepada Allah, selama dia ya kan kata Nabi tetap taat selama dia masih sholat. Dia selama perintahnya bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakitnya itu di sini tapi enaknya di sana. Sakitnya itu di sini. Ya? Sakitnya di sini Pak Salih. Tapi enak di sana. Tapi enak kan nggak mungkin enak dua-duanya kan? Nggak mungkin sengsara membawa nih nikmat atau nikmat bawa sengsara atau nikmat di dunia. Sengsara di akhirat. Karena Nabi sengsara di dunia, nikmat di akhirat. Itu hanya dua pilihan. Sekarang atau nanti. Sakitnya di sini, sakitnya di sana. Itu pilihan yang mana Bu? Sakitnya sih tidak ada sakit. Ya sakitnya di sini, sakitnya di sana. Ada dua rasa sakit yang asali dan sementara. Pilihan. Nah, pilihan sementara dan menjadi sementara ya? Jelas ya? Baik, saya kira cukup. Kita akhiri dengan kalimat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.